Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Time Management yang beranggotakan nama kelompok saya Aditya Raffi Amanta, Zakia Tunusa Salbila, dan Umi Wahida Diana. Next. Para dua. Apa itu proyek? Proyek adalah kata yang sering digunakan untuk sebuah pekerjaan. Proyek menghasilkan sesuatu yang unik dan mempunyai sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara kejadian yang jelas mulai dari tahapan-tahapan yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Yang pertama ada activity definition, yaitu melakukan divisi apa saja yang terlibat, mulai dari daya yang dimanfaatkan dan biaya yang dibutuhkan dalam waktu yang ditetapkan selama proyek dijalankan. Berikut macam-macam activity definition. Yang pertama ada input. Input ada beberapa macam lagi, ada scope baseline, yaitu penyampaian proyek, kendala, dan sumber dasar dokumentasi dalam lingkungan. Yang kedua, enterprise environmental assess adalah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Yang ketiga, organisasi proses assess, yaitu rencana yang berhubungan dengan kebijakan, prosedur, dan pedoman. Selanjutnya ada work breakdown struktur, yaitu input utama untuk menjadwalkan definisi aktivitas. Selanjutnya ada WBS Dictory, berisi jadwal definisi aktivitas, dan proyek manajemen plan yang berisi perencanaan jadwal kegiatan dan rencana proyek lingkungan manajemen. Selanjutnya ada tools and technique. Ada 4 macam, yaitu decomposition, mendefinisikan output akhir sebagai aktivitas bukan penyampaian. Selanjutnya ada template, yaitu daftar kegiatan standar dari proyek sebelumnya. Selanjutnya ada rolling wave planning, perencanaan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang terakhir ada expert judgment, anggota tim proyek atau ahli yang berpengalaman dan terampil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsabila. Selanjutnya ada output. Activity list, yaitu aktivitas yang dimasukkan dalam jadwal proyek yang mencakup nama, identitas, dan deskripsi singkat. Ada activity attributes, menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas, seperti orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan, ada area geografis atau tempat pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, berguna dalam membuat tujuan jadwal dan memantau perkembangan proyek. B. Activity sequencing, proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan selama proyek dijalankan untuk mengetahui apa yang perlu dirubah dan diperbaiki. Berikut ini macam-macam activity sequencing. Ada input. 1. Activity list merupakan tabulasi aktivitas yang akan dimasukkan ke jadwal proyek, mencakup nama, nomor, atau identitas aktivitas, deskripsi singkat. Ada activity attribute, menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas, misalnya aktivitas sebelum atau sesudahnya. Ada milestone list, merupakan daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan,
Project Scope Statement merupakan acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek. Ada organisasional process dapat mempengaruhi proses urutan kegiatan. Selanjutnya ada tulisan teknik quiz. Precedent Diagramming Method atau PDM merupakan metode yang digunakan di CPM untuk membangun sebuah jadwal proyek diagram jaringan yang menggunakan kotak atau persegi panjang. Ada dependency determination. 1. Mandatory dependencies sejalan dengan sifat kerjaan yang akan dijalankan. 2. Discretionary dependency ditentukan oleh tim proyek yang sering disebut soft logic. 3. External dependency mencakup hubungan antara aktivitas proyek dan non-proyek. Selanjutnya ada schedule network template, yaitu membuat standarisasi template jaringan diagram jadwal. Selanjutnya output, ada project schedule network diagram, merupakan gambaran skematistik yang mempresentasikan jadwal kegiatan proyek beserta ketergantungannya yang ada. Ada project dokumen update, daftar aktivitas, atribut aktivitas, dan risk register. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ida. Selanjutnya, saya ada aktivitas duration estimating. Memperkirakan jumlah periode waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap aktivitas yang tersusun dalam jadwal. Berikut macam-macam activity duration estimating. Input. Yang pertama ada activity list. Mengidentifikasi schedule kegiatan, sumber daya yang dilakukan estimasi. Yang kedua, activity attribute. Dikembangkan sepanjang proses activity definition, memberikan data sebagai pemasuk utama. Yang ketiga, enterprise environmental factor, yaitu sesuatu proses yang berguna untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur sumber daya. Yang ketiga, ada project management plan, dipakai dalam activities research estimating. Selanjutnya ada Lucent Technicus. Yang pertama ada expert judgment. Sering diperlukan untuk menilai sumber daya yang terkait sebagai masukan pada proses ini. Yang kedua ada publish estimating data, yaitu beberapa perusahaan secara rutin mengeluarkan kepada publik suatu informasi terbaru dari harga satuan produksi dan satuan biaya. Output. Yang pertama, activity research requirement, mengidentifikasi jenis dan jumlah daya yang terkait sebagai masukan pada proses ini. Yang kedua, publish estimating data. Yang kedua, research breakdown struktur, yaitu hierarki struktur dari sumber daya yang diidentifikasi berdasarkan kategori sumber daya. Dia ada schedule development pada tahap terakhir, yakni dilakukan evaluasi mengenai keseluruhan proyek yang dijalankan dengan memasukkan kegiatan, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat penjadwalan, maka kita akan memperoleh jadwal dengan tanggal yang sudah direncanakan untuk menyelesaikan kegiatan proyek tersebut. Terima kasih. Untuk sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.